Tuh, Pak Muiz, kami silakan. Baik, terima kasih host Pak Afgan. Terima kasih Ibu Fitri selaku mentor sudah hadir bersama kita lagi. 1 bulan kita tidak ketemu, sekarang kita ketemu kembali mendampingi Ibu Dr. Magfira dalam pelaksanaan seminar laporan aktualisasinya. Namun sebelumnya saya sampaikan ke Ibu Fira bahwa paparan ini seperti direncangan, sampaikan identitas, kemudian masuk pada laporan aktualisasinya. Perlu kami sampaikan Pak Penguji ya, sebelum Ibu Fira untuk memaparkan bahwa ada beberapa hal yang beliau sampaikan, tadinya sasaran dari 30 orang saja, tetapi meningkat sampai 70 orang jadi sasaran yang berminat, yang simpatik dengan apa yang disampaikan, yang dilakukan oleh Ibu Fira ini pada saat aktualisasi. Di rancangan saya tanyakan bahwa dia sampaikan hanya sekitar 30 orang saja yang mengikuti kegiatan dilakukan oleh Bu Fira. Namun kenyataannya sampai 70 orang, Pak. Ini kemajuan yang sungguh luar biasa yang dilakukannya, dan ini beliau juga melakukan coach langsung ya, walaupun jauh. Beliau berusaha untuk memperbaiki dia punya laporan. Baik, selanjutnya saya sampaikan ke Bu Fira 15 menit untuk dipaparkan untuk aktualisasi laporan aktualisasinya. Kita mulai dari sekarang. Silakan. Terima kasih Pak Muiz, izin share screen. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Fitriani SKM selaku mentor, yang saya hormati Bapak Muiz SHMH selaku coach, dan yang saya hormati Bapak Arhan SIP selaku penguji. Terima kasih Pak sudah masih bersedia menguji, semoga segera negatif dan semoga sakitnya menjadi penggugur dosa, amin. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan hasil aktualisasi nilai-nilai dasar profesi aparatur sipil negara yang sebelumnya telah disetujui rancangannya oleh seminar sebelumnya. Judul aktualisasi saya yaitu I'm Calling, yaitu optimalisasi emergency medical services melalui in-house training di unit gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Raja Tombol Tutu. Berikut adalah unit kerja tempat saya, yaitu unit gawat darurat Rumah Sakit Raja Tombol Tutu yang berlokasi di Tinonggo. Mungkin review sedikit mengapa saya mengambil review ini, yaitu permasalahan yang terdapat di UGD rumah sakit, bahwa sebagian besar pasien masih ada yang meninggal di ruangan tersebut. Idealnya tidak ada pasien yang meninggal di UGD karena itu adalah ruangan penanganan pertama emergensi. Nah, kondisi yang diharapkan karena banyaknya kondisi seperti itu dan agak miris ketika pasien harus meninggal di tangan tanpa kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kita harus mengoptimalkan pelayanan kegawat daruratan, yaitu dengan respon time yang cepat, skill petugas medis yang handal, dan juga fasilitas emergensi siap pakai. Dampaknya jika dibiarkan, maka akan berakibat angka kematian pasien di UGD akan meningkat, angka harapan hidup pasien menurun, dan juga tingkat kepercayaan masyarakat akan menurun. Maka oleh karena itu saya mengusung gagasan mengoptimalkan pelayanan kegawat daruratan di unit gawat darurat di RSUD Raja Tombol Tutu. Dalam melaksanakan kegiatan aktualisasi, saya pastinya mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi aparatur sipil negara, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Juga mengaitkan dengan kedudukan dan peran aparatur sipil negara dalam NKRI, yaitu whole of government, manajemen ASN, dan pelayanan publik. Oleh karena itu, core isi yang saya angkat adalah belum optimalnya sistem pelayanan emergensi pada pasien di unit gawat darurat RSUD Raja Tombol Tutu dengan gagasan pemecahan isu optimalisasi emergency medical services melalui in-house training di unit gawat darurat RSUD Raja Tombol Tutu. Berikut adalah kalender kegiatan aktualisasi yang telah saya jalankan. Dimulai pada tanggal 14 Juni dan berakhir di tanggal 15 Juli 2021. Terdapat 7 kegiatan dengan beberapa tahapan kegiatan di masing-masing kegiatan.
Berikut deskripsi kegiatan aktualisasi. Kegiatan yang pertama yaitu melakukan konsultasi kepada mentor terkait rancangan kegiatan aktualisasi yang akan dilakukan. Tahapan pertama yaitu saya mempersiapkan bahan yang agar siap untuk dikonsultasikan kepada mentor. Selanjutnya berkomunikasi dengan mentor untuk menetapkan waktu pelaksanaan konsultasi. Disepakati akan melakukan konsultasi pada tanggal 16 Juni 2021. Kemudian pada hari tersebut bertempat di ruang kepala bidang pelayanan medik yaitu ruangan Ibu Fitri, kami melakukan konsultasi rancangan aktualisasi yang telah saya ajukan. Kemudian ada beberapa koreksi dan masukan dari beliau guna untuk memaksimalkan pelaksanaan kegiatan aktualisasi ke depannya. Setelah melakukan konsultasi, maka disetujuilah rancangan aktualisasi tersebut untuk dilaksanakan di unit kerja UGD Rumah Sakit Umum Daerah Raja Tombol Tutu. Kegiatan ini juga terkait dengan kedudukan dan peran ASN, juga meningkatkan visi misi pemerintah daerah dan juga penguatan nilai-nilai organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Raja Tombol Tutu. Kegiatan kedua yaitu membentuk tim Kodblu Rumah Sakit Umum Daerah Raja Tombol Tutu. Yang pertama, tahapan pertama adalah melakukan pendataan perawat dan dokter umum yang memiliki sertifikasi. Dari hasil pendataan, saya mencantumkan 10 nama di mana 4 dokter tersebut memiliki sertifikat ACLS yang masih berlaku, kemudian 2 perawat yang memiliki sertifikat BCLS yang masih berlaku, dan selebihnya adalah perawat yang mempunyai sertifikat BTCLS namun sudah lewat masa berlakunya. Namun saya anggap mumpuni untuk masuk ke dalam tim Kodblu karena melihat kinerja masing-masing perawat dalam pelayanan medis sehari-hari. Setelah itu saya mengkoordinasikan kepada pimpinan bahwa ada beberapa perlengkapan yang dibutuhkan oleh tim Kodblu, yaitu emergency kit, resusitasi kit, dan juga sarana untuk menghubungi pengaktifan tim Kodblu. Namun terima kasih kepada pihak rumah sakit yang telah menyediakan emergency kit dan resusitasi kit, namun untuk sarana untuk menghubungi tim Kodblu belum bisa disediakan. Idealnya itu adalah pengeras suara yang harus didengar oleh seluruh staf rumah sakit, namun karena belum bisa diadakan, maka untuk sementara yang digunakan adalah iPhone UGD untuk menghubungi tim UGD dengan nomor 111. Kemudian saya berkoordinasi dengan teman sejawat, teman spesialis dokter anestesi, dan juga bagian tim pelayanan medik untuk menyusun fungsi, tugas, dan sistem operasional. Hal ini agar menjadi acuan dalam melaksanakan tim Kodblu dalam pelayanan emergensi kepada pasien. Kegiatan 2 ini juga saya terkaitannya dengan kedudukan dan peran ASN, meningkatkan mendukung misi Pemda yang poin ketiga, yaitu memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan berdaya saing, dan juga penguatan nilai-nilai organisasi dalam aktualisasi kehidupan sehari-hari di pelayanan rumah sakit. Kegiatan ketiga yaitu membuat SK tim Kodblu. Kegiatan ini dianggap penting agar saat pengoperasional tim Kodblu, tim mempunyai payung hukum dan juga diakui secara legal saat beroperasional secara di lingkungan internal Rumah Sakit Umum Daerah Raja Tombol Tutu. Tahapan pertama dari kegiatan ini yaitu mengajukan daftar usulan yang sebelumnya telah saya susun dalam hal ini kepada Ibu Fitri selaku Kepala Bidang Pelayanan Medik. Kemudian kami menyeleksi ada beberapa nama yang berdasarkan beberapa pertimbangan menurut kami tidak dimasukkan ke dalam tim, dan juga ada beberapa nama yang ditambahkan untuk dimasukkan ke dalam tim. Jadi anggotanya menjadi 12 orang dengan 3 orang dokter dan selebihnya adalah perawat, lab, dan farmasi. Dengan ketuanya adalah Dr. Asik Dirka Saputra selaku ketua tim Kodblu. Kemudian pembuatan SK tim Kodblu. Ini adalah payung hukum atau pengakuan secara legal bahwa tim Kodblu boleh beroperasi di lingkungan internal Rumah Sakit Raja Tombol Tutu. Kemudian menetapkan dan melantik anggota tim Kodblu.
awalnya penetapan dan pelantikan anggota tim Code Blue direncanakan akan dilakukan secara tatap muka. Namun mengingat keadaan pandemi yang semakin meningkat, maka penetapan dan pelantikan anggota diwakili oleh salah satu anggota tim Code Blue, yaitu saya sendiri, dan juga setelah itu, setelah ditandatangani dan dicap rumah sakit, SK di-share ke grup staf rumah sakit RSUD Raja Tombol Tutu, kemudian membentuk grup tim Code Blue. Kemudian pada saat pelantikan per tanggal 1 Juli 2021, tim Code Blue RSUD Raja Tombol Tutu sudah aktif. Tidak lupa dikaitkan dengan kedudukan dan peran ASN, kontribusi misi visi Pemda, dan juga penguatan nilai organisasi dalam melaksanakan kegiatan aktualisasi ini. Kegiatan keempat yaitu melaksanakan in-house training bantuan hidup dasar. Tahapan pertama yaitu menyusun mekanisme pelaksanaan in-house training bantuan hidup dasar. Awalnya direncanakan akan dilakukan secara tatap muka di ruang pertemuan, namun kembali lagi mengingat kondisi pandemi saat ini dan kasus terinfeksi staf rumah sakit kami juga meningkat, maka diputuskan bahwa in-house training dilaksanakan secara Zoom meeting, begitu pula pre dan post testnya. Melakukan koordinasi, tahapan kedua yaitu melakukan koordinasi mengenai waktu pelaksanaan dan materi pelatihan in-house training dengan pemateri. Ditetapkan pada tanggal 30 Juni pukul 14 WITA akan dilaksanakan pelatihan in-house training dengan pemateri Dr. Arif Haryadi Santoso, spesialis anestesi. Tahapan selanjutnya yaitu mempersiapkan perlengkapan penunjang untuk pelaksanaan pelatihan in-house training bantuan hidup dasar. Adapun yang saya persiapkan yaitu soal pretest sebanyak 12 nomor, soal post-test sebanyak 13 nomor, undangan pembukaan kepada pejabat rumah sakit, undangan mengikuti pelatihan kepada seluruh staf rumah sakit, dan juga undangan kepada pemateri agar bersedia menjadi pemateri. Tahapan kegiatan keempat yaitu melaksanakan pretest. Pretest dilakukan di hari yang sama saat pelaksanaan in-house training, yaitu pada tanggal 30 Juni, namun diberikan batas waktu, yaitu peserta hanya bisa mengerjakan soal pukul 10 sampai pukul 12 WITA menggunakan aplikasi Google Form yang linknya dikirimkan ke masing-masing peserta, dan peserta mengerjakannya melalui perangkat masing-masing. Tahapan selanjutnya yaitu berlangsungnya pemberian materi pelatihan in-house training bantuan hidup dasar. Dilakukan via Zoom meeting dengan pemateri Dr. Arif Haryadi Santoso, SPAN, dan juga jumlah peserta yang mengikuti sebanyak 77 orang peserta, 75 orang dengan perangkat sendiri, 2-nya bergabung dengan peserta lain. Pemberian materi ini berlangsung sangat interaktif, di mana peserta sangat inisiatif dan memperhatikan pemateri. Jenis pemberian materi yaitu berupa slide presentasi dan juga video contoh pengaplikasian bantuan hidup dasar sehari-hari. Bantuan hidup dasar ini penting pengetahuannya penting dimiliki oleh seluruh staf, karena ini adalah ujung tombak penanganan selanjutnya. 1 menit lebih lambat, maka 100 kehidupan akan tidak bisa dicegah. Berikut ini screenshot jumlah peserta dan juga pamflet saat mengadakan in-house training. Setelah pemberian materi, berlangsunglah diskusi tanya-jawab, berlangsung dengan baik, timbal balik antara peserta dan pemateri baik, berlangsung sekitar 30 menit. Selanjutnya, setelah melakukan pelatihan, dilakukan simulasi pelatihan in-house training. Kegiatan ini sebelumnya direncanakan akan dilaksanakan setelah pelatihan, langsung di hari yang sama. Namun, lagi-lagi mengingat kondisi pandemi, maka simulasi dilakukan 3 hari berikutnya secara berkelompok dan secara bertahap. Jadi, kontak antara orang yang berkerumun diminimalisir. Berikut video simulasi salah satu kelompok peserta pelatihan in-house training bantuan hidup dasar. Bagaimana pelaksanaan BHD yang benar, caranya, dan pengaplikasiannya kepada pasien menggunakan manekin. Di sini masih ada beberapa peserta yang sebenarnya salah pemahaman dari pemateri yang disampaikan sebelumnya. Disinilah kita mengoreksi dan membenarkan.
Selanjutnya diadakan post-test di hari yang sama pada tanggal 30 Juni bagi peserta, diberikan batas waktu pukul 15.30 sampai 14.30 WITA. Post-test dikerjakan oleh 77 orang via Google Form dan dikerjakan oleh perangkat peserta masing-masing. Kemudian sebagai apresiasi dan reward kepada peserta, bagi peserta yang mengikuti pre-test, post-test, dan mengikuti jalannya in-house training dari awal sampai akhir, kami memberikan sertifikat yang ditandatangani oleh direktur dan pemateri. Jumlah peserta yang berhak menerima sertifikat itu sama 77 orang peserta. Kemudian tahapan ke-10 ini adalah tahapan tambahan yang sebelumnya tidak ada di rancangan aktualisasi. Saya anggap penting karena ini akan menjadi tolak ukur apakah pelatihan in-house training ini efektif untuk dilakukan pada staf rumah sakit untuk meningkatkan pengetahuan maupun skill ataupun tidak. Dari hasil evaluasi dibandingkan nilai pre-test dan post-test dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan yang signifikan. Pada saat pre-test hanya sekitar 7% peserta yang mendapatkan nilai 91-100 dan 22% yang mendapatkan nilai 66-83. Sedangkan pada post-test setelah pemberian materi, alhamdulillah ternyata bisa ditangkap dan dipahami oleh teman-teman peserta sehingga kualitas pengerjaan post-testnya lebih meningkat, terbukti dengan sekitar 57% peserta telah mendapatkan nilai di atas 66. Tentu saja pada melaksanakan kegiatan ini juga terkait dengan kedudukan dan peran ASN, meningkatkan kontribusi terhadap visi misi Pemda dan juga penguatan nilai organisasi rumah sakit. Pelaksanaan in-house training bantuan hidup dasar bisa dilihat pada link YouTube berikut. Kegiatan kelima yaitu mengoptimalkan fungsi troli emergensi di UGD Rumah Sakit Umum Daerah Raja Tombolo Tutu. Tahapan pertama yaitu melakukan pendataan alat dan obat apa yang belum tersedia di troli emergensi. Setelah saya melakukan pengecekan, ternyata hanya 10% alat dan obat yang tersedia di troli emergensi ini. Adapun yang tersedia sudah tidak layak pakai dan tidak dapat digunakan. Ada juga beberapa alat yang semestinya tidak ada di dalam troli emergensi, ternyata ada di laci troli emergensi. Tahapan kedua yaitu mengajukan daftar usulan permintaan alat dan obat-obatan emergensi ke pihak instalasi farmasi, dalam hal ini Kepala Farmasi yaitu Pak Rahadi. Saya berterima kasih banyak juga kepada beliau yang sangat merespon kegiatan ini. Beliau berusaha untuk mengadakan usulan permintaan alat dan obat yang saya ajukan. Kemudian setelah mengajukan, saya melakukan follow up apa alat dan obat apa yang telah tersedia di troli emergensi. Setelah itu sebagian besar sekitar 90% obat telah tersedia dari pihak farmasi. Saya berterima kasih, apresiasi yang paling tinggi kepada pihak farmasi untuk mengadakan alat dan obat yang siap digunakan. Tahapan keempat yaitu melakukan evaluasi alat dan obat-obat emergensi di troli emergensi setiap selesai shift jaga. Hal ini penting untuk mengecek adakah alat dan obat yang kurang atau yang rusak sehingga pada saat ingin digunakan tetap langsung tersedia dan siap pakai. Juga terkait dengan kedudukan dan peran ASN, kontribusi visi Memda, penguatan nilai organisasi dalam pelaksanaan aktualisasi kegiatan ini. Kegiatan keenam yaitu menyediakan call center emergency UGD RSUD Raja Tombolo Tutu. Yang pertama yaitu berkoordinasi dengan pimpinan. Saya berterima kasih kepada pihak manajemen dan pimpinan yang merespon baik usulan ini, yaitu dari pihak rumah sakit menyediakan sarana call center berupa tablet yang akan menjadi tanggung jawab UGD dan menjadi tanggung jawab admin petugas jaga UGD setiap shiftnya. Oleh karena itu, per tanggal 7 Juli 2021, call center emergency UGD RSUD Raja Tombolo Tutu aktif dan bisa diakses oleh masyarakat sekitar cakupan RSUD Raja Tombolo Tutu. Mohon maaf sebelumnya Pak Rahan, kemarin Bapak menyarankan untuk bekerja sama dengan Kominfo. Namun setelah saya berkoordinasi dengan pimpinan bahwa
itu mungkin agak sulit dilakukan karena call center ini hanya berskala kecil dan hanya mencakup masyarakat yang menjadi cakupan Rumah Sakit Raja Tombolo Tutu, yaitu dari Tada sampai ke Maotong, dan juga kita tidak menjemput pasien. Ini hanya sarana agar pasien yang datang dengan kondisi buruk atau butuh penanganan segera diinformasikan lebih dulu kepada petugas agar kami lebih siap dalam langsung merespon penanganan pasien setelah sampai di UGD. Tahapan ketiga yaitu mensosialisasikan kepada seluruh staf Rumah Sakit Raja Tombolo Tutu bagaimana pengaplikasian call center emergency UGD ini, dengan harapan staf juga mampu membantu mensosialisasikan ke lingkungan luar. Ini saya lakukan dengan menempel pamflet di ruangan-ruangan dan juga mengkomunikasikan dengan kepala ruangan dengan harapan kepala ruangan bisa mensosialisasikan kepada stafnya. Tahap kegiatan ketujuh yaitu mensosialisasikan call center emergency UGD Rumah Sakit Raja Tombolo Tutu di instansi-instansi cakupan RSUD Raja Tombolo Tutu. Yang pertama itu membuat pamflet, kemudian dicetak siap untuk ditempel dan disebarkan ke instansi-instansi cakupan Rumah Sakit Raja Tombolo Tutu. Kemudian selanjutnya membagikan dan menempelkan pamflet, yaitu ke kantor desa, kemudian ke polsek, dan juga ke puskesmas Tinombo. Untuk ke kantor desa dan ke puskesmas, saya membagikan beberapa pamflet untuk meminta bantuan agar ditempel agar meminta bantuan kepada bidan desa setempat untuk mensosialisasikan ke warganya. Tahapan terakhir yaitu memposting atau menggugah informasi mengenai call center emergency di UGD RSUD Raja Tombolo Tutu di media sosial, dalam hal ini fanpage Rumah Sakit Raja Tombolo Tutu di Facebook. Tahapan kegiatan ketujuh ini juga saya kaitkan dengan kedudukan dan peran ASN, meningkatkan visi misi Pemda yang poin ketiga, dan juga penguatan nilai organisasi rumah sakit dalam aktualisasi pelaksanaannya. Berikut matriks keterkaitan kegiatan dengan nilai-nilai dasar ASN. Bisa dilihat dari tabel berikut. Dalam melaksanakan kegiatan dan tahapannya, nilai yang paling banyak saya aktualisasikan yaitu nilai orientasi mutu. Namun untuk nilai-nilai yang lainnya juga tetap saya aktualisasikan di tahapan kegiatan lainnya. Berikut adalah rencana realisasi aksi bela negara yang idealnya akan saya aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan bahwa seluruh kegiatan aktualisasi telah terlaksana di RSUD Raja Tombolo Tutu. Kemudian dalam pengaplikasian setiap kegiatan aktualisasi, saya tetap menjaga nilai-nilai dasar profesi ASN dengan cara memperlihatkan atau mencontohkan kepada pasien ataupun teman sejawat, keluarga pasien, dan juga tenaga medis yang saat pelayanan itu, agar dapat menjadi contoh dan mereka juga dapat mengaplikasikan nilai-nilai dasar profesi ASN tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian in-house training mengenai bantuan hidup dasar terbukti meningkatkan pengetahuan staf RSUD Raja Tombolo Tutu, dan juga setelah dilakukan pelatihan optimalisasi ketersediaan alat dan obat emergensi di troli emergensi dan juga call center, terbukti bahwa respon pelayanan menjadi lebih cepat. Terbukti bahwa semenjak diaktifkannya tim Code Blue per 1 Juli, tidak ada lagi pasien yang meninggal di UGD, bahkan ada satu pasien masuk dengan kondisi tidak sadar, dilakukan penanganan awal yang dengan respon yang lebih cepat, bantuan hidup dasar yang cepat, pasien dapat kembali ke kondisi stabil, dirawat ICU selama 4 hari, kemudian setelah 4 hari kondisi sadar sempurna dengan GCS 15 tanpa keluhan dan bisa dipindahkan ke perawatan biasa. Berikut adalah rencana tindak lanjut. Nah, sebelumnya karena terkendala masalah pandemi, maka in-house training hanya dilakukan via Zoom. Via Zoom ini dengan maksud agar peserta seluruh staf Rumah Sakit Raja Tombolo Tutu mempunyai bekal pengetahuan awal
Dan langkah tindak lanjutnya telah berkomunikasi dengan Dr. Rahmat Ismail, spesialis anestesi, akan dilakukan pelatihan in-house training bantuan hidup dasar lanjutan sebagai upaya penguatan dan sebagai bahan evaluasi apakah pelaksanaan tim Code Blue selama ini sudah maksimal atau perlu ada perbaikan. Rencana akan dilaksanakan secara tatap muka pada tanggal 25 Juli 2021, namun tetap mempertimbangkan kondisi pandemi ke depannya. Yang kedua adalah melaksanakan in-house training bantuan hidup dasar pada bayi dan anak. Ini telah saya komunikasikan kepada Dr. Damaris, spesialis anak, karena dirasa penting, karena penanganan pada anak, bayi, dan pada dewasa yang telah dipelajari di in-house training sebelumnya itu berbeda dan sangat penting, karena sebagian besar juga pasien yang masuk dengan kondisi gawat adalah pasien anak. Kemudian rencana tindak lanjut yang ketiga yaitu melakukan koordinasi setiap 3 bulan dengan pihak instalasi farmasi mengenai kelengkapan troli emergensi di UGD RSUD Raja Tambolatutu. Yang keempat itu mengaplikasikan early warning system. Early warning system ini adalah kelanjutan dari tugas dan fungsi tim Code Blue, yaitu pengaplikasian tim Code Blue di ruang perawatan. Jadi kedepannya tim Code Blue tidak hanya di ruangan UGD saja, tapi juga akan difungsikan di ruang perawatan apabila ada pasien di perawatan yang mengalami tiba-tiba mengalami penurunan kesadaran atau perburukan keadaan. Rencana tindak lanjut yang selanjutnya itu tetap mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi ASN dalam menjalankan fungsi dan tugas sehari-hari di tempat kerja. Mungkin tambahan sedikit Pak, rencana tindak lanjut yang tambahan adalah setelah melaksanakan in-house training yang 2 ini, kami akan membuat video simulasi bantuan hidup dasar yang layak untuk menjadi percontohan dan akan di-upload di YouTube rumah sakit. Sebagai gambaran, berikut adalah kondisi setelah pengaplikasian kegiatan aktualisasi. Jadi ini keluarga pasien telah menghubungi pihak rumah sakit bahwa ada pasien tidak sadar yang akan dibawa ke rumah sakit. Petugas telah siap untuk menerima pasien tersebut dan segera melakukan bantuan hidup dasar. Kemudian mengaktifkan tim Code Blue, melakukan RJP sebagai langkah awal penanganan pasien. Ini kondisi sebelum dioptimalkan troli emergensi masih melalui apotik dan harus diresepkan. Namun setelah troli emergensi siap pakai, semua tinggal diambil di troli emergensi dan segera diaplikasikan kepada pasien berdasarkan instruksi dokter pada saat itu. Maka respon penanganan lebih cepat dan kualitas harapan hidup pasien lebih terjamin. Terima kasih, demikian presentasi saya. Mohon koreksi dan masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fira kalau mempresentasikan laporan aktualisasinya. Baik kita ke Bu Fitri selaku mentor untuk bisa memberi penguatan dan dukungan terhadap laporan aktualisasi yang telah diaktualisasikan dan dipresentasikan tadi oleh Ibu Fira. Untuk itu kami silakan Bu Fitri selaku mentor. 5 menit maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Makfira yang sudah memaparkan hasil aktualisasi. Terima kasih kepada pembimbing dan penguji yang sudah bersedia untuk membimbing Saudara Makfira sampai di tahap aktualisasi. Pada saat kegiatan aktualisasi, dia sempat konsul untuk mengundang hanya kepala ruangan dan perwakilan ruangan. Saya bilang jangan, mengingat ini adalah BHD ini adalah kebutuhan untuk semua petugas, semua karyawan yang ada di rumah sakit, sehingga saya katakan bukalah kelas untuk siapa saja yang mau ikut. Dan alhamdulillah dari target 30 ternyata pesertanya jadi 77. Karena bukan hanya perawat dan dokter, tapi kami juga manajemen juga ada ikut. Karena itu penting, karena kita tidak tahu sewaktu-waktu kita ketemu di jalan atau di mana dengan kondisi seperti itu.
Jadi alhamdulillah respon teman-teman kemarin itu bagus, semua pengen ikut. Malah kita usahakan bisa tatap muka, karena dengan tatap muka akan lebih apa yang sudah didapatkan pada saat Zoom meeting dengan dokter ahli itu bisa kita aplikasikan pada saat tatap muka, sehingga apa yang kurang bisa kita lengkapi pada saat tatap muka. Karena itu satu kebutuhan untuk seperti tadi dipaparkan sebagai harapan hidup, ya, berusaha untuk meningkatkan harapan hidup masyarakat. Jangan sampai dia sampai di UGD, finishnya juga di UGD. Kami berharap sampai di UGD dia bisa kembali dengan selamat ke rumahnya. Seperti itu, Pak. Kemudian mengenai tim Code Blue itu memang dibutuhkan dan salah satu syarat akreditasi rumah sakit. Jadi itu menunjang nanti ke depannya. Karena saat ini kami hanya dinilai secara online, belum pada saat tatap muka karena masa pandemi. Jadi semua apa yang dilaksanakan dalam Code Blue itu dia berkaitan dengan akreditasi rumah sakit. Salah satu penilaian akreditasi rumah sakit. Saya kira itu saja, Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu Fitri, salah komentar dari Bu Magfira yang telah beri dukungan, beri penguatan terhadap laporan aktualisasi yang telah disampaikan, dan tentu 1 bulan dibimbing luar biasa ya, dampingi ya. Baik. Perlu juga saya sampaikan bahwa ada beberapa juga catatan penguji, saya kira hampir semua tercover oleh Bu Fira di dalam rangka aktualisasinya kemarin. Baik itu menyangkut rencana aksi bela negara maupun kegiatan-kegiatan lainnya, waktu juga hampir tidak ada yang kosong. Untuk itu kami berikan kesempatan kepada Pak Penguji untuk memberikan beberapa hal-hal yang terbaik untuk lebih sempurna dari laporan aktualisasi Bu Fira. Kami silakan Pak Arhan. Baik, terima kasih banyak Pak Muiz selaku coach dan moderator pada ujian seminar aktualisasi pagi menjelang siang hari. Terima kasih banyak Bu Mentor yang sudah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk hadir mendampingi Bu Dr. Magfirah Mahmudin dalam seminar aktualisasi, sudah memberikan saran masukan, dukungan, kemudian sudah memonitoring langsung terkait dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Terima kasih banyak Bu Mentor. Kita tetap mengharapkan bantuan Ibu Mentor untuk tetap mengarahkan Ibu Dr. Magfirah ini biar menjadi lebih baik, semakin lebih baik ke depannya, dan tentunya menjadi ASN yang profesional ke depannya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Ibu Mentor. Untuk Ibu Dokter ada beberapa saran masukan dari saya. Untuk kesempurnaan dari laporan aktualisasi ini, karena ini nanti akan diupload kembali ke Kolabjar sebagai bentuk laporan akhir atau laporan final. Tentunya nanti akan saya tanda tangani lembar pengesahan, nanti di PDF-kan saja dan dikirim secara kolektif ke WA saya, karena saya belum menerima tamu, karena saya masih isoman. Ini sudah masuk hari ke-7 apa 8, dan berangsur-angsur penciuman saya sudah mulai kembali, tapi masih samar-samar. Insya Allah saya cepat pulih. Dan alhamdulillah saya masih sehat-sehat walafiat. Berdoa kita semua ya, semoga sehat. Amin. Yang pertama terkait dengan saya berterima kasih kepada dokter sudah melaksanakan kegiatan aktualisasi kurang lebih 30 hari, dan ini cukup bagus terkait dengan Code Blue ini. Ya. Asal jangan, kalau Pak Mus bilang, asal jangan yang blue-blue lainnya, ya Pak Mus ya. No. Yang pertama terkait dengan cover. Cover nanti tolong dibicarakan kembali dengan angkatannya untuk menyeragamkan. Kalau saya tadi memberi saran, jangan pakai logo LAN, ya, karena di dalam cover yang rata-rata ini di 73 pakai cover LAN, logo LAN. Kalau bisa pakai ini aja, lambang daerah dan provinsi. Kemudian bisa buat karakter mungkin, kayak tadi yang saya contohkan di background saya seperti ini ya. Ini mungkin karakter PNS, bagi yang PNS yang di instansi, dokter bagi yang di dokter. Itu silakan saja berkreasi, atau bahkan foto kalian sendiri. Kemudian
Catatan penguji baik dari rancangan sampai dengan aktualisasi tolong dimasukkan dalam lampiran laporan ini sebagai dasar perubahan-perubahan atau perbaikan-perbaikan dari laporan sebelum sampai dengan akhir. Kemudian Catat Vira ya. cover, lembar persetujuan itu jangan di-scan bagusnya. Ya. Ini yang saya lihat di laporan di-scan semua kayaknya. Iya, Pak. Karena yang di Collabjar juga saya coba download kemarin, mulai dari hari Minggu kemarin. Sepertinya ada kesalahan di Collabjar sehingga dia menjadikannya TXT. Jadi bukan file format PDF. Jadi makanya saya minta filenya sama Mas Afgan. Terima kasih juga buat Mas Afgan. Lembar perbaikan itu tidak perlu dimasukkan dalam laporan aktualisasi. Karena itu adalah produk akhir dari rancangan. Ya, jadi di laporan aktualisasi ini hanya lembar persetujuan dan nanti setelah selesai ujian baru lembar pengesahan. Kemudian ada beberapa output yang saya ingin tanyakan dan harus dilengkapi dari laporan ini terkait dengan persetujuan mentor. Ya, itu masukkan dalam lampiran kalau ada. Kalau dia berbentuk dokumen, itu di-scan, masukkan dalam lampiran. Karena di kebanyakan yang direalisasi itu fotonya kecil-kecil. Dokumen juga kecil-kecil. Jadi saya tidak bisa melihat jelas ya. Padahal mata saya ini masih bagus di umur saya yang sudah rentan dan tua 33 tahun ini. Jauh, dekat, kecil, besar, alhamdulillah saya masih bisa melihat dengan jelas tanpa ada kabut, alhamdulillah sekali. Karena dari kecil saya dilarang baca tidur, dilarang baca dalam kondisi yang gelap, saya kena sapu. Makanya besarnya alhamdulillah sekali saya dididik seperti itu. Kemudian mekanisme pelaksanaan in-house itu lampirkan. Seperti apa mekanismenya? Mungkin ada alur-alur seperti yang tadi ditampilkan, itu lampirkan di lampiran. Kemudian pre dan post testnya, hasil pengerjaan dari teman-teman itu dilampirkan beberapa. Ambil sampelnya saja. Mungkin dari total 70 lebih peserta, mungkin diambil sampel 7 orang, 5 orang. Dimasukkan dalam. Bagaimana? Cuman saya lupa masukkan. Ya, nanti dimasukkan. Nggak apa-apa. Biasanya itu cuman kebanyakan lupa pesertanya. Padahal masih muda. Oke, yang berikutnya call center tadi sudah disebutkan. Ya, 111. Itu dimasukkan. Jadi buatkan ininya jadi call centernya atau di dalam brosur itu dilampirkan atau di dalam leaflet tadi atau poster itu dilampirkan di lampiran nanti. Ada kan? Mohon maaf sebelumnya Pak, call center itu adalah nomor yang saya cantumkan di pamflet. Satu-satu itu adalah khusus untuk internal rumah sakit untuk mengaktifkan code blue. Oke. Berarti yang call center yang lainnya itu dimasukkan di sini. Yang selain 111. Iya, Itu kan internal 111. Iya, Pak.